Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan memberi salam kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 13 yaitu Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. Kemudian di slide selanjutnya ini ada nama anggota dan NPM-nya dimulai dari saya Nadia Farita Zahra dengan NPM akhir 385. Perkenalkan, saya Kumala Puspitasari dengan NPM terakhir 051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafinizar dengan NPM akhir 251. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Dea Kusmawati dengan NPM akhir 379. Perkenalkan, nama saya Nadine Zafira Putri dengan NPM 365. Saya Amara Iza dengan NPM akhir 384. Itu sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas itu jaringan prosedur yang melibatkan berbagai bagian dalam perusahaan yang saling berkaitan untuk mengelola transaksi penerimaan kas secara efektif dan juga aman. Nah, dalam sistem pengendalian internal yang baik, penerimaan kas dari penjualan tunai harus memenuhi beberapa ketentuan penting, yaitu yang pertama, kas tunai yang diterima harus segera disetorkan ke bank secara penuh. Nah, proses ini tuh guna melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan pemeriksaan internal atau internal check untuk mencegah kesalahan atau adanya kecurangan. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai melalui kartu kredit harus melibatkan bank kredit atau penerbit kartu kredit. Bank ini harus mencatat transaksi penerimaan kas secara resmi sehingga penyekatan menjadi lebih akurat dan terpercaya. Nah, selain pengertian dan pentingnya sistem penerimaan kas, kita perlu mengetahui bahwa penerimaan kas penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur. Nah, di sini yang pertama ada prosedur penerimaan kas dari over the counter sales, yaitu prosedur ini terjadi ketika pembeli datang langsung ke toko atau ke tempat usaha. Nah, pembeli memilih barang kemudian melakukan pembayaran secara tunai, cek ataupun kartu kredit kepada kasir. Selain kas diterima, kasir memberikan bukti pembayaran dan bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Prosedur ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat agar kas yang diterima sesuai dengan penjualan yang terjadi. Selain itu, kas tunai yang diterima harus segera disetorkan ke bank untuk menghindari risiko kehilangan atau penyalahgunaan. Nah, yang kedua di sini ada prosedur penerimaan kas dari cash on delivery yang biasanya disebut dengan COD. Nah, prosedur ini pembayaran dilakukan saat barang diantar ke alamat pembeli. Sistem COD ini memberikan kemudahan bagi pembeli yang tidak dapat membayar di muka dan memberikan jaminan bagi perusahaan bahwa pembayaran dilakukan saat barang diterima. Dalam prosedur ini, petugas pengantar bertanggung jawab menerima pembayaran tunai dan menyerahkan barang. Agar sistem ini berjalan dengan efektif, perusahaan itu harus memiliki prosedur pencatatan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kas yang diterima dari pengantar sesuai dengan jumlah penjualan. Penerimaan kas dari credit card sale. Sebenarnya kartu kredit bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Kartu kredit dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli, baik dalam over-the-counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Dalam over-the-counter sale, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kartu kredit bank, yang kedua ada kartu kredit perusahaan, dan yang terakhir ada kartu kredit berpergian dan hiburan. Kartu kredit bank ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang lain. Kartu kredit bank yang banyak beredar adalah Visa dan Mastercard. Dengan menggunakan kartu kredit ini, pembeli sebenarnya memperoleh kredit dari bank. Perusahaan yang menerima pembayaran melalui kartu kredit dapat memperoleh uang tunai segera dari bank dengan menukarkan kopi kredit card sale slip ke bank yang menerbitkan kartu kredit yang bersangkutan. Bank yang menerbitkan kartu kredit biasanya menagih ke
pemegang kartu kredit sebulan sekali untuk transaksi pembelian dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dalam jangka waktu sebulan sebelumnya. Rangka hubungan antara bank penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit, dan penjual barang disebut dengan istilah merchant, memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait tersebut. Penjual barang dijamin dapat menerima uang tunai segera dari bank penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit dapat melakukan pembelian secara kredit 1 bulan, dan bank penerbit kartu kredit menerima credit card fee dari penjual barang. Jika perusahaan menjual barang dengan menerima kartu kredit sebagai sarana pembayaran dari langganan, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah piutang kartu kredit, beban kartu kredit, PPN keluaran, serta penjualan kartu kredit. Dan ketika memperoleh pelunasan dari bank yang menerbitkan kartu kredit, maka jurnalnya adalah kas dan piutang kredit. Lalu, kartu kredit perusahaan. Kartu kredit ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Penjualan melalui kartu kredit perusahaan ini pada dasarnya merupakan penjualan kredit yang telah disediakan. Selanjutnya ada kartu bepergian dan hiburan, seperti American Express, Diners Club, dan Carte Blanche biasanya digolongkan ke dalam travel dan entertainment cards, karena umumnya kartu-kartu tersebut digunakan dalam bisnis restoran, hotel, dan motel. Perusahaan penjual barang menguangkan credit card sales slip dari transaksi penjualannya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Jurnal untuk mencatat penjualan ini itu tidak jauh berbeda dengan jurnal penjualan dengan menerima kartu kredit bank. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yang pertama ada fungsi penjualan, kedua ada fungsi kas, ketiga ada fungsi gudang, keempat ada fungsi pengiriman, dan terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi penjualan ini dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan bagian order penjualan. Selanjutnya ada fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan bagian kas. Fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan bagian gudang. Lalu ada fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Fungsi ini dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan bagian pengiriman. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan bagian jurnal. Selanjutnya adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen. Ada 7. Yang pertama adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat ada nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Lalu yang kelima ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan.
Dan yang terakhir adalah otorisasi pejabat yang berwenang. Lalu dokumen yang digunakan ini yang pertama ada faktor penjualan tunai, yang kedua ada pita register kas atau cash register tape, yang ketiga ada credit card sales slip, yang keempat ada bill of lading, yang kelima ada faktor penjualan COD, yang keenam ada bukti sektor bank, yang ketujuh ada rekapitulasi beban pokok penjualan. Lalu saya akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan ini yang pertama ada faktor penjualan tunai. Dokumen ini biasa digunakan untuk bukti transaksi penjualan barang maupun jasa secara tunai yang berisikan tanggal transaksi, nama pelanggan, rincian barang atau jasa, jumlah, harga satuan, total pembayaran, dan tanda tangan kasir maupun petugas. Lalu yang kedua ada pita register kas atau cash register tape, yakni cetakan dari mesin kasir yang mencatat semua transaksi penjualan selama periode tertentu. Pita ini juga menunjukkan rincian penjualan, jumlah, harga, maupun total, dan menjadi bukti akuntansi untuk pencatatan ada credit card sales slip penjualan kartu kredit, yakni dokumen yang dihasilkan saat pelanggan melakukan pembayaran secara kredit atau menggunakan kartu kredit. Slip ini juga mencantumkan informasi kartu, pemilihan transaksi, tanggal tanda tangan pemegang kartu, dan kode otorisasi dari bank penerbit kartu. Nah, dokumen selanjutnya ada bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Nah, surat ini biasanya dibuat dalam 3 lembar. 2 lembar untuk perusahaan angkutan umum dan 1 lembar disimpan sementara oleh fungsi pengiriman setelah ditandatangani oleh wakil perusahaan angkutan umum tersebut. Nah, dokumen selanjutnya ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerima barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Tembusan faktur penjualan COD juga digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian ada dokumen bukti sektor bank. Nah, dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti sektor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, kemudian ada dokumen rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama 1 periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk pencatatan harga pokok produk yang dijual. Jaringan prosedur membentuk sistem. Yang pertama, prosedur order penjualan. Di prosedur ini nih fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktor penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan ke fungsi gudang. Dan di fungsi pengiriman yang menyiapkan barang dan akan diserahkan kepada pembeli. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Di sini nih fungsi kas itu menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan si pembeli ini melakukan pengambilan barang yang diterimanya dari fungsi pengiriman tadi. Lalu yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Di prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada sang pembelinya. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Di proses ini fungsi akan melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Jadi fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual di kartu persediaan. Yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Prosedur ini terdapat sistem pengendalian internal
terhadap kas yang mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank agar semua kas itu dapat diterima. Jadi pada suatu hari dalam persetujuan ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah yang penuh. Lalu yang keenam, proses pencatatan penerimaan kas. Di proses ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti serta barang yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Ketujuh, yang terakhir, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Di ini fungsi akuntansi akan membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan. Ini berfungsi membuat bukti memorial untuk dokumen sumber agar pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum dapat ditulis. Unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi. 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai yang dilaksanakan oleh dua fungsi saling mengecek. Misalnya, fungsi penjualan berada di tangan bagian order penjualan dan fungsi kas itu berada di tangan bagian kasa. Lalu penerimaan kas itu dilakukan oleh bagian kasa yang akan dicek kebenarannya oleh bagian order penjualan, karena di sistem penjualan tunai transaksi ini akan menerima kas dari penjualan tunai dan tidak akan terjadi tanpa diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh bagian order penjualan. Nomor 2, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Jadi fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Ini dimaksudkan agar menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian keandalan di dalam data akuntansi. Untuk fungsi operasi dan fungsi penyimpanan ini akan membuat kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan. Dan pada fungsi kas berada di tangan bagian kasa dan fungsi akuntansi berada di tangan bagian jurnal. Jadi pemisahan kedua fungsi pokok ini akan mencegah terjadinya penggunaan kas dari penjualan tunai di bagian kasa untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Ini sehingga tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Dan dengan dilaksanakannya fungsi tadi di setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut akan menciptakan pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi yang lain. Yang B, sistem otorisasi prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktor penjualan tunai. Dengan formulir ini, fungsi penerimaan kas akan menerima kas dan fungsi penerimaan akan menyerahkan barang kepada pembeli faktor penjualan tunai. Itu harus diotorisasikan oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sahih dan dapat dipakai sebagai dasar di fungsi penerimaan kas untuk menerima kas dari pembeli, dan akan menjadi perintah di fungsi pengiriman untuk mengirimkan barang ke pembeli tersebut setelah harga barang sudah dibayar, dan sebagian dokumen itu untuk pencatatan dalam akuntansi. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membutuhkan cap lunas dalam faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register di register kas pada faktur tersebut. Ini untuk bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari pembeli dan harus perlu cap lunas dan pita register di faktur penjualan tunai. Kedua hal itu dokumen faktur penjualan tunai dapat memberikan otorisasi di fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank. Ini didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit.
Kalau di dalam sistem online, merchant dilengkapi alat-alat yang dihubungkan ke komputer bank. Jadi melalui penerbit kartu kredit otorisasi diperoleh merchant, sehingga cara masukin kartu kredit pelanggan ke alat tersebut. Lalu dengan adanya alat tersebut, mereka ini akan terhindar dari ketidakbonafitan pemegang kartu kredit apabila sistem online itu dipakai oleh perusahaan. Tapi kalau nggak bonafit, maka kasa itu harus meneliti lagi nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam yang mungkin diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit itu secara berkala. Yang keempat, penyerahan barang otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktor tunai. Ini nih perlu untuk fungsi pengiriman pada faktor penjualan tunai untuk membuktikan telah diserahkannya barang kepada pembeli yang berhak, sehingga terdapat bukti sahih untuk mencatat adanya transaksi penjualan tunai dengan mendebit kartu kas dengan mengkredit kartu hasil penjualan. Lalu transaksi penjualan juga dicatat di debit beban pokok penjualan dan kredit persediaan barang. Oke, yang kelima, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Jadi kesahihan dokumen sumber itu dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap dan telah sesuai oleh pejabat yang berwenang. Sehingga dalam sistem penjualan tunai, pencatatan mutasi piutang harus didasarkan pada faktor penjualan tunai sebagai dokumen sumber dan pita register serta sebagai dokumen pendukung. Yang keenam, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Sehabis karyawan itu memutakhirkan update catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber itu harus perlu tanda tangan dan tanggal dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya pengubahan data yang nanti itu dicatat di catatan akuntansi dengan tanggung jawab atas perubahan catatan tersebut. Ini nih biar gak ada perubahan data yang dicantumkan di catatan akuntansi yang ilegal atau gak bertanggung jawab. Pencatatan dalam jurnal tadi, penjualan dan penerimaan kas akan diotorisasi oleh fungsi akuntansi bagian jurnal dengan cara membubuhkan tanda tangan dan tanggal dalam dokumen sumber atau faktur penjualan tunai pencatatan ke dalam kartu persediaannya, tersusun oleh bagian kartu persediaan dan biaya dengan cara membubuhkan tanda tangan di dokumen sumber atau di faktur penjualan nilai tunai. Praktik yang sehat ada 3 poin. Yang pertama, faktor penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Jadi salah satu pengawasan formulir ini dengan merancang formulir yang bernomor urut tercetak untuk menciptakan praktek yang sehat. Formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak, dan penggunaan nomor urut ini dapat dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Karena itu di sistem penjualan tunai formulir faktor penjualan tunai harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor ke seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran ini segera menyeluruh sehingga seluruh jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank akan menjadi jurnal kas perusahaan yang dapat diuji ketelitiannya dan keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum di rekening koran bank atau bank statement. Misal apabila kas diterima di setiap hari yang disetor ke bank, maka seluruhnya pada hari yang sama atau berikutnya bank itu akan mencatat setoran ke dalam catatan akuntansi itu. Dengan demikian jurnal kas perusahaan itu dapat dicek ketelitiannya dan keandalannya dengan catatan akuntansi bank. Caranya dengan melakukan rekonsiliasi catatan
kas perusahaan dengan rekening koran bank. Yang ketiga ini perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern. Jadi perhitungan kas secara periodik dan secara mendadak akan mengurangi resiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir diperhitungkan fisik kas. Jadi ini dilakukan kayak pencocokan antara jumlah kas hasil perhitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut faktor penjualan tunai dan bukti penerimaan kas yang lain, misalnya kayak bukti kas masuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian alir dokumen berbagai sistem penerimaan kas. Jadi, yang pertama yaitu sistem penerimaan kas dari over the counter sales. Over the counter sales ini yaitu penjualan dengan sistem penjualan tunai, yaitu pembeli ini datang ke tempat usahanya langsung. Jadi bagian alir dokumennya ini dimulai dari bagian order penjualan dengan menerima order dari pembeli, lalu mengisi faktur penjualan tunai untuk dibuat menjadi faktur penjualan tunai sebanyak 3 rangkap. Nah, faktur penjualan tunai ini nantinya akan dibagikan atau dikirim ke berbagai bagian. Yang pertama yaitu bagian kasa. Bagian kasa ini menerima faktur penjualan tunai dan menerima uang dari pembeli untuk dioperasikan melalui dengan register kas untuk dibuat menjadi pita register kas. Lalu selain itu, bagian kasa juga mengisi bukti setor ke bank sebanyak 3 rangkap, lalu menyetorkan kas ke bank bersama dengan uang itu diserahkan. Lalu ada bagian gudang juga menerima faktur penjualan tunai ini untuk dicatat di kartu gudang dan menyerahkan barang dan faktur penjualan tunai ini ke bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman ini menerima faktur penjualan tunai bagian 1 dan bagian 2 serta menerima pita register kas untuk dibandingkan. Lalu setelah dibandingkan ini bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli bersamaan dengan dokumen tadi yang sudah dibandingkan. Lalu yang selanjutnya ada bagian jurnal. Bagian jurnal ini menerima berbagai dokumen, contohnya seperti faktur penjualan tunai, pita register kas, bukti setor bank, dan juga rekapitulasi harga pokok penjualan. Faktur penjualan tunai dan pita register kas ini nantinya akan dicatat di jurnal penjualan, lalu bukti setor bank ini nantinya akan dicatat di jurnal penerimaan kas. Lalu rekapitulasi harga pokok penjualan ini dalam bentuk memorial akan dicatat di jurnal umum. Lalu bagian kartu persediaan ini menerima faktur penjualan tunai dan pita register kas untuk dicatat di kartu persediaan dan membuat rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik. Lalu rekapitulasi harga pokok penjualan ini dibuat untuk membuat bukti memorial dan diserahkan ke bagian jurnal untuk dijurnal. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penerimaan kas dari cash on delivery order. Cash on delivery order sendiri adalah sistem penjualan dengan pembayaran ini dilakukan ketika barang diterima oleh pembeli. Proses ini dimulai dari bagian order penjualan yang menerima order dari pembeli untuk mengisi faktur penjualan COD. Faktur penjualan COD ini terdiri dari 4 lembar untuk dibagikan ke berbagai bagian. Bagian order penjualan juga menyisipkan bill of lading untuk dokumen-dokumen yang akan diserahkan ke berbagai bagian ini. Bill of lading sendiri adalah bukti tanda terima atau kepemilikan barang pembeli. Lalu yang selanjutnya, bagian gudang menerima faktur penjualan COD lembar ketiga ini untuk menyiapkan barang. Setelah barang disiapkan, barang dikirim ke bagian pengiriman barang bersama
faktur penjualan COD dan kartu gudang. Lalu bagian pengiriman ini menerima faktur penjualan COD dari bagian order penjualan lembar pertama dan lembar kedua ini dari bagian order penjualan, dan menerima faktur penjualan COD lembar ketiga ini dari bagian gudang untuk dibandingkan. Setelah dibandingkan, dokumen tersebut digunakan untuk membuat bill of lading yang untuk disisipkan bagian order penjualan ini. Setelah dibuat bill of lading, bagian pengiriman ini menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan umum beserta dengan faktur penjualan COD dan bill of lading ini. Lalu perusahaan angkutan umum ini melaksanakan pengiriman barang kepada pelanggan untuk meminta pembayaran harga barang dengan menggunakan cek sebagai tanda bukti terima barang atas barang yang telah dibeli. Setelah dokumen-dokumen dari perusahaan angkutan umum itu ditandatangani oleh pembeli dan barang sudah diterima, maka dokumen tersebut akan dikirim ke bagian kasa untuk mengisi bukti setor ke bank. Bila bukti setor ke bank ini terdiri dari 3 lembar yang akan diserahkan ke bank bersama cek dari pelanggan yang telah ditandatangani tadi. Lalu yang selanjutnya ada bagian jurnal. Bagian jurnal ini menerima faktur penjualan COD pertama untuk dicatat pada jurnal penjualan. Bagian jurnal juga menerima cek yang telah ditandatangani dari pembeli tadi untuk dicatat di jurnal penerimaan kas. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari credit card sale. Proses ini diawali dari bagian order penjualan dengan menerima order dari pembeli dan mengisi faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai ini terdiri dari 3 lembar yang akan dibagikan ke bagian terkait. Lalu yang selanjutnya, bagian kasa ini menerima faktur penjualan tunai lembar pertama dan menerima kartu kredit dari pembeli untuk mengisi credit card sales slip. Nah, sebelum bagian kasa mengisi credit card sales slip ini, bagian kasa harus meneliti bonaviditas dari pemegang kartu kredit dari daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit. Setelah itu, bagian kasa juga mengoperasikan register kas dan membuat pita register kas. Lalu semua dokumen tersebut nantinya akan dikirim ke credit card holder dan credit card center. Lalu bagian kasa juga mengisi bukti setor ke bank sebanyak 3 lembar untuk disetor ke bank bersama dengan credit card sales slip tersebut. Lalu selanjutnya bagian gudang. Bagian gudang ini menerima faktur penjualan tunai lembar kedua untuk menyiapkan barang dan menyerahkan barang ke bagian pengiriman beserta dengan kartu gudang dan faktur penjualan tunai lembar kedua. Lalu bagian pengiriman ini menerima faktur penjualan tunai lembar kedua ini dan menerima faktur penjualan tunai dan pita register kas untuk dibandingkan. Setelah dibandingkan, bagian pengiriman ini menyerahkan barang kepada pembeli beserta dengan dokumen-dokumen di atas tadi. Lalu yang selanjutnya ada bagian jurnal. Bagian jurnal ini menerima beberapa dokumen seperti faktur penjualan tunai lembar pertama, lalu pita register kas untuk dicatat di jurnal penjualan, dan menerima bukti setor bank untuk dicatat di jurnal penerimaan kas. Bagian jurnal juga menerima rekapitulasi harga beban pokok penjualan.
dalam bentuk bukti memorial untuk dicatat di jurnal umum. Lalu bagian kartu persediaan ini menerima faktur penjualan tunai lembar pertama dan pita register kas untuk dicatat di kartu persediaan dan membuat rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik. Setelah dibuatnya rekapitulasi HPP ini, nanti akan dibuat bukti memorial dan diserahkan ke bagian jurnal untuk dijurnal ke jurnal umum dan prosesnya selesai. Next. Deskripsi kegiatan dari sistem penerimaan kas dari piutang. Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan secara kredit. Dalam perusahaan tersebut, penerimaan kas dari penjualan secara tunai biasanya merupakan sumber penerimaan kas yang relatif kecil. Pada perusahaan dagang seperti toko pengecer, sumber penerimaan kas terbesar berasal dari transaksi penjualan tunai. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya. Sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan yang pertama, debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank atau giro pilet. Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur yang ceknya atas nama perusahaan bukan atas unjuk, akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank perusahaan. Lalu, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui penagih perusahaan, melalui pos, serta melalui lockbox collection plan. Cancel check di Amerika Serikat. Dalam sistem perbankan di Amerika Serikat, cancel check ini dikembalikan kepada nasabah yang mengeluarkan cek dan digunakan oleh nasabah sebagai bukti telah diterimanya pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum pada cek. Di sini sudah dicantumkan contoh dari cancel check dalam sistem perbankan di Amerika Serikat. Mulai dari penulisan cek hingga sampai di tangan si pembayar. Dalam sistem perbankan, bank mengembalikan cancel check kepada nasabah yang mengeluarkan cek. Arus perpindahan uang antar individu dalam masyarakat menjadi lebih lancar. Bagi pihak pembayar, cancel check berfungsi sebagai bukti dokumenter yang sah telah diterimanya pembayaran oleh pihak yang namanya tercantum pada cek. Dengan dikembalikannya cancel check kepada nasabah yang mengeluarkan cek, pihak yang menerima pembayaran tidak berkewajiban membuat tanda terima kas atau yang biasanya berupa kwitansi, karena cancel check telah berfungsi sebagai tanda terima kas. Sistem perbankan ini menjadikan arus lalu lintas uang antar individu menjadi lancar karena pertama, pihak pembayar dijamin oleh sistem perbankan bahwa uang yang dibayarkan akan diterima oleh pihak yang dituju oleh pembayar. Yang kedua, pihak pembayar dijamin oleh sistem perbankan akan memperoleh bukti penerimaan kas dari pihak yang dibayar berupa cancel check yang dapat disimpan sebagai dokumen dalam arsip pembayar. Lalu yang ketiga, pihak yang dibayar tidak perlu membuat bukti penerimaan kas dalam bentuk kwitansi karena sistem perbankan dengan sendirinya menghasilkan bukti penerimaan kas berupa cancel check yang telah dibubuhi tanda tangan oleh penerima pembayaran. Contohnya di Amerika Serikat, pemasok mengirimkan faktur segera setelah barang dikirimkan kepada pembeli. Pembeli kemudian akan memproses faktur tersebut untuk pembayaran pada saat jatuh tempo faktur. Pada saat faktur jatuh tempo, pembeli mengirimkan cek atas nama kepada pemasok melalui pos. Pemasok membubuhkan tanda tangan endorsement atas cek dan menyetor cek ke bank. Bank akan memproses pencairan cek melalui mekanisme clearing, lalu cek tersebut akan kembali ke tangan pembeli berupa cancel check yang berfungsi sebagai tanda terima uang dari pemasok.
Cancel check di Indonesia. Jadi cancel check itu ya kayak cek yang telah diproses dan diterima oleh bank setelah digunakannya sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, setelah cek dicairkan atau dibayarkan, cek itu akan tidak dikembalikan kepada pihak penerbit atau check issuer, melainkan disimpan di bank penerbit. Jadi cek tersebut sebagai arsip dan bukti pembayaran. Dengan kata lain, cancel check di Indonesia itu cek yang statusnya sudah batal karena sudah digunakan dan tidak lagi berlaku untuk transaksi keuangan berikutnya. Jadi seringkali dalam menagih piutang, kreditur ini diwajibkan untuk menyerahkan kuitasi terlebih dahulu sebelum cek diserahkan atau dikirimkan oleh debitur kepada kreditur. Hal ini dilakukan karena transaksi pembayaran dengan cek pihak pembayaran tidak memperoleh jaminan akan menerima tanda terima pembayaran dari pihak yang menerima cek. Nah, terdapat gambar ya cancel check di Indonesia. Ini menggambarkan proses standar transaksi cek dalam sistem perbankan Indonesia. Ini menekankan pentingnya prosedur endorsement, clearing, dan pengarsipan cancel check sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang baik. Jadi setiap inci tahapannya, ya, yang pertama tuh penulisan cek oleh pembayar. Jadi proses ini dimulai dari pihak pembayar yang menulis cek di tahap 1. Lalu cek ini berisi instruksi pembayaran sejumlah uang kepada pihak tertentu atau penerima pembayaran. Yang kedua ini penyerahan cek kepada penerima pembayaran. Jadi setelah cek ditulis, pembayaran akan menyerahkan cek tersebut kepada penerima pembayaran di tahap 2. Jadi penerima pembayaran adalah pihak yang berhak menerima dana tersebut, dana yang sesuai nominalnya di cek tersebut. Nomor 3, endorsement oleh penerima pembayaran. Jadi di tahap 3 itu ya, endorsement atas cek ya, penerima pembayaran. Jadi endorsement itu adalah proses penandatanganan balik cek sebagai bentuk pengesahan atau pengalihan hak atas cek. Yang keempat, penyimpanan cek di bank penerima atau bank niaga. Jadi setelah di-endorse, penerima pembayaran menyetorkan cek ke bank tempat ia memiliki rekening. Misalnya kayak di bank niaga atau lainnya. Itu ada di tahap 4 ya. Terus proses clearing. Bank niaga tadi itu akan mengirimkan cek tersebut melalui proses clearing di tahap 5 ke bank penerbit cek. Misalnya Bank BNI 46 yang ada kayak di gambar itu. Jadi proses clearing tadi itu mekanisme antar bank untuk memastikan dana yang dapat dipindahkan dari rekening pembayar ke penerima. Yang keenam, ada pembentukan dan penyimpanan cancel check. Jadi setelah dana tadi berhasil dipindahkan, cek yang sudah diproses atau cancel check disimpan dalam arsip bank penerbit di tahap 6 yang di Bank BNI 46. Cancel ya. Untuk cancel check di Indonesia ya, terdapat contoh kasusnya itu perusahaan akuntansi yang menjual polis asuransi kecelakaan di berbagai tempat seperti misalkan bandara, pelabuhan, dan di terminal bus. Ini menggunakan counter yang dijaga oleh orang, dan di situ disediakan formulir pengiriman asuransi yang harus diisi data calon tertanggung atau kayak dibantu wiraniaga dan harga polis yang dipilih. Jika seseorang tertarik untuk mengasuransi dirinya, maka ia harus mengisi formulir permintaan asuransi dengan membayar menggunakan cek, kemudian menyerahkan formulir itu ke wiraniaga, sehingga perusahaan asuransi itu akan memproses permintaan asuransi itu dan nanti disetorkan cek ke bank. Jadi sistem perbankan memproses cek, menyimpan cancel cek di dalam arsip bank. Dengan begitu, apabila ada perjalanan orang yang telah membayar polis asuransi kecelakaan dan itu telah mengalami kecelakaan, karena cancel check itu tidak dapat dikembalikan kepada penulis cek, maka keluarga korban itu ditinggalkan di rumah itu gak akan tahu
bahwa salah satu keluarganya itu membeli polis asuransi kecelakaan dan berhak atas santunannya. Mungkin ini kayak salah satu penyebab penyebab penjualan polis asuransi di bandar udara tidak begitu laku keras ya, karena ada sistem perbankan yang tidak menerima jaminan kepada pembayar untuk memperoleh bukti diterimanya pembayaran harga polis. Fungsi yang terkait: 1. Fungsi sekretariat dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Fungsi sekretariat bertanggung jawab di penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dan para debitur perusahaan. Jadi fungsi sekretariat ini bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersamaan dengan cek para debitur. Yang kedua, fungsi penagihan. Apabila perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui penagihan perusahaan, fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat. Ini jika penerimaan kas dari piutang yang dilaksanakan melalui pos. Atau fungsi penagihan. Ini jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih perusahaan. Jadi fungsi kas akan bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang di struktur organisasi. Misal ada di gambar bab 7.1. Jadi fungsi akuntansi berada di tangan bagian jurnal dan bagian piutang. Yang terakhir, fungsi pemeriksaan intern dalam sistem pemeriksaan kas dari piutang. Fungsi pemeriksaan intern bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Jadi di samping itu, fungsi pemeriksaan tol bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Lalu saya akan menjelaskan dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat pemberitahuan, yakni merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk pemberitahuan secara tertulis yang berupa pajak, perubahan data, lalu pemberitahuan kegiatan tertentu. Yang kedua ada daftar surat pemberitahuan, yakni kumpulan atau daftar yang memuat rincian berbagai surat pemberitahuan yang telah dikirim atau diterima. Lalu yang ketiga ada bukti sektor bank, yakni dokumen resmi yang dikeluarkan oleh bank sebagai tanda bahwa seseorang atau badan telah melakukan penyetoran uang ke rekening tertentu, misalnya untuk pembayaran pajak, pembelian maupun penyimpanan. Lalu ada kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti tertulis bahwa telah terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Unsur pengendalian internal. Untuk yang bagian organisasi ada 2 poin. Yang pertama, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Ini untuk menciptakan internal check. Fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur yang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang akan bertanggung jawab untuk melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek serta uang tunai penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. Yang kedua, fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Jadi, akuntan tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Apabila fungsi akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, ini akan timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas memakai kas yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan menutupi kecurangan dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur sehingga kecurangan semacam ini disebut lapping. Lalu sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya. Yang pertama, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan pemindah bukuan. Nama lainnya giro billiard. Untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi karyawan. Jadi perusahaan mewajibkan para debiturnya untuk melakukan kayak pembayaran memakai cek atas nama perusahaan atau dengan menggunakan
giro biliat untuk pemindah bukuan. Dengan cara itu, pembayaran dilakukan oleh debitur akan menjamin masuk ke dalam rekening giro perusahaan. Yang kedua, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Jadi kegiatan fungsi penagihan ini harus dicek melalui sistem akuntansi, sehingga fungsi penagihan harus hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Demikian, fungsi penagihan tidak mungkin melakukan penagihan piutang dari debitur, kemudian menggunakan uang hasil penagihan tersebut ke kepentingan pribadinya untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, pengkreditan akun membantu piutang oleh fungsi akuntansi bagian piutang. Ini harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Jadi piutang ini adalah aset perusahaan, dan pengurangan terhadap piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi itu harus didasarkan atas dokumen yang sahih. Dan dokumen yang dipakai sebagai dasar yang andal untuk mengurangi piutang adalah surat pemberitahuan yang diterima dari debitur bersamaan dengan cek. Kemudian saya akan menjelaskan tentang praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat itu ada 3. Yang pertama adalah hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan. Nah, jika perusahaan menerapkan kebijakan bahwa semua kas yang diterima disetor penuh ke bank dengan segera, maka kas yang ada di tangan bagian kasa pada suatu saat terdiri dari setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Kemudian ada para penagih dan kasir harus diasuransikan atau friendly bond insurance. Nah, manusia kan sering tergoda oleh situasi yang melingkupinya pada suatu saat tertentu. Untuk menghadapi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, bagian kasa dan penagih karyawan yang langsung berhubungan dengan uang perusahaan ini perlu diasuransikan. Sehingga jika karyawan diserahi tanggung jawab menjaga uang tersebut melakukan kecurangan, asuransi akan menanggung resiko kerugian yang timbul. Kemudian yang terakhir ada kas dalam perjalanan, baik yang ada di tangan bagian kasa maupun di tangan penagih perusahaan harus diasuransikan atau cash in safe dan cash in transit insurance. Untuk melindungi aset perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, perusahaan dapat menutup asuransi cash in transit. Untuk melindungi aset kas yang ada dalam tangan bagian kasa, perusahaan dapat menutup asuransi cash in safe. Selanjutnya ada bagan alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang. Nah, yang pertama ada sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Nah, menurut sistem pengendalian internal yang baik, semua penerima kas dari debitur harus dalam bentuk cek atas nama atau biliet giro. Nah, penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur berikut. Yang pertama, bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagih. Kemudian, bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Selanjutnya, bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan atau remittance advance dari debitur. Nah, selanjutnya bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. Terus bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Nah, kemudian bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. Selanjutnya, bagian kasa akan menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Terakhir, bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Yang selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari piutang melalui kantor pos. Prosedur dari sistem penerimaan kas dari piutang melalui kantor pos ini dimulai dari bagian penagihan ini mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur. Setelah itu, debitur ini mengirim cek dan surat pemberitahuan pada saat piutang jatuh tempo ke kantor pos.
Lalu bagian sekretariat menerima kiriman cek dan surat pemberitahuan dari debitur via kantor pos. Setelah itu, bagian sekretariat ini menyerahkan cek kepada bagian kasa. Selain itu, bagian sekretariat juga menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Setelah bagian kasa menerima cek dari bagian sekretariat, bagian kasa ini mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Selain itu, bagian kasa juga menyetorkan cek ke bank setelah dilakukan endorsement oleh pihak yang berwenang atas cek tersebut. Setelah itu, bank penjual atau bank perusahaan tersebut melakukan clearing atas cek tersebut kepada bank debitur. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari piutang melalui Lockbox Collection Plan. Lockbox Collection Plan sendiri adalah di mana pelanggan ini melakukan pembayarannya ini langsung ke kotak pos yang tersedia di berbagai daerah yang dimiliki oleh bank. Jadi perusahaan ini memiliki kotak pos yang dikelola oleh bank, di mana terdapat banyak debiturnya di suatu daerah tersebut. Manfaat dari Lockbox Collection Plan tersendiri adalah memudahkan debitur dalam melakukan pembayaran utangnya. Selain itu, manfaat yang lainnya yaitu seperti mempercepat proses clearing agar perusahaan ini dapat lebih cepat menerima kas dari debiturnya. Lalu terdapat proses penerimaan kas dari piutang melalui Lockbox Collection Plan ini. Yang pertama yaitu bagian penagihan ini mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit ini terjadi. Lalu debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke kotak pos box yang terdapat di kota terdekatnya. Lalu bank membuka kotak pos tersebut dan mengumpulkan cek dan surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. Ya, lalu bank pembuat daftar surat pemberitahuan ini dilampiri dengan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. Lalu bank ini mengurus cek clearingnya kepada bank debitur. Lalu bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkredit akun pembantu piutang debitur yang bersangkutan. Lalu bagian sekretariat menyerahkan daftar pemberitahuan ke bagian kasa untuk di jurnal dan dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Sekian, next.